dari teknik sipil. Alhamdulillah dulu S1 saya dari Undip, terus S2 saya ambil 2 kali. Yang pertama saya belajar Magister Manajemen, karena waktu itu saya berusaha untuk kalau membaca koran itu buat adik-adik S1 arti dari topik berita seperti inflasi, kenaikan bunga bank itu apa sih buat anak-anak teknik sipil. Itu makanya saya belajar di MM dulu. Setelah itu saya melanjutkan sekolah saya di S2 di Magister Science di Construction Management di Teknik Sipil di Nottingham University di UK. PhD saya juga di sana di Construction Management di UK. Riset-riset penelitian saya kebanyakan terkait dengan bidang teknik sipil kakak-kakak semua. Jadi saya ada di risk management, ada di lean construction, ada di knowledge management in construction. Monggo nanti kalau ada yang bersinggungan. Tapi dari kakak-kakak semua adalah pure dari sistem informasi ya. Nah, sore hari ini saya bawakan topik yang agak bisa menyeluruh karena background yang sangat beragam karena dari saya dari pure engineering murni teknik sipil sementara kakak semua dari sistem informasi. Nah, saya mencoba mendekati dari filsafat ilmu. Jadi kalau kita bicara filsafat, filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia gitu ya. Jadi kalau sophia itu adalah bagaimana kita ada rasa cinta itu ya. Sementara kalau philo adalah bagaimana kita mendalami sesuatu sehingga nantinya kita bisa lebih menjadi lebih bijak seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pengantar kalau kita baca buku terkait dengan filsafat ilmu. Nah, pada sore ini saya akan langsung menukik pada antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada penelitian. Ya, satu-satu akan saya awali dari ontologi, setelah itu epistemologi, aksiologi, dan case study-nya saya ambil dari pengalaman saya melakukan penelitian di bidang knowledge management in construction, di mana saya mencoba itu juga saya kaitkan dengan filsafat ilmunya. Nah, ini mungkin kalau kita bicara konseptual framework-nya itu ya. Jadi kalau kita bicara filsafat ilmu, itu ada filsafat ilmu di sini ada 4 tujuan. Pertama adalah menemukan hakikat ilmunya. Kedua adalah menjelaskan asal-usul dari ilmunya. Terus ketiga adalah asal-usul ilmunya. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan ilmunya. Dan yang keempat, menjelaskan landasan moral ilmunya. Nah, kalau kita berpusat di hakikat ilmu, itu ada syarat kebenaran. Artinya bahwa ilmu itu syarat kebenarannya secara umum harus bisa diuji di antara 2 topik ini. Yang pertama adalah syarat kebenaran itu harus memenuhi syarat-syarat rasional. Artinya bahwa harus memenuhi kaidah logika. Dan ini teruji menurut hukum rasio. Jadi kebenaran itu harus kita uji menurut rasio, seperti itu. Nah, sementara di titik yang lain bahwa kebenaran itu harus bisa dibuktikan dengan data-data yang kuat. Artinya ada data empiris atau bisa beberapa scholar mengatakan bahwa harus bisa dirasakan dengan indera. Jadi bisa diraba, bisa disentuh gitu ya. Itu adalah bersifat empiris. Artinya harus ada data dan bisa dijangkau oleh indera. Nah, 2 ini kalau kita gabungkan menjadi salah satu hakikat dari ilmu atau syarat kebenaran 2 ini. Kalau kita gabungkan. Nah, dari situ akan kita jabarkan kalau kita bicara filsafat ilmu, itu ada istilah ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Jadi ini adalah konseptual framework secara umum bagaimana kalau kita belajar filsafat ilmu itu untuk kita trigger atau kita dorong di riset desain seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama yaitu ontologi. Jadi ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti wujud dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi diartikan sebagai ilmu tentang hakikat wujud yang ada. Jadi kalau kita membahas ontologi itu artinya wujud dari penelitian kakak-kakak semua apa gitu. Wujudnya apa gitu. Itu adalah kita kalau kita bicara ontologi. Nah, di antara ontologi itu ada yang filsafat bersifat dualisme, artinya
di filsafat dualisme ini wujud itu bisa mengakui ada dua unsur. Jadi ada unsur fisik dan ada unsur jiwa atau spirit. Nah, ini adalah bagaimana filsafat dualisme ini menjadi salah satu bagian dari ontologi. Ada juga filsafat idealisme, artinya bahwa wujud yang ada itu berasal dari ide kita. Sebagai contoh, mungkin kakak-kakak semua akan membangun rumah gitu ya. Nah, pada saat kita punya ide untuk membangun rumah, itu pasti dalam pikiran kita, dalam rasio kita dan otak kita akan membayangkan bagaimana rumah itu. Dan masing-masing akan punya idealisme sendiri-sendiri. Artinya bahwa rumah itu saya suka yang punya halaman depan, misalnya ada suka yang punya halaman depan dan halaman belakang, mungkin seperti itu. Eh, saya suka rumah itu mungkin hanya satu lantai, tidak perlu dua lantai, bisa juga seperti itu. Nah, itu adalah yang ada di ide-ide kita. Nah, itu adalah idealisme, artinya bahwa dalam kita merencanakan sesuatu itu kita konstruk di dalam ide kita. Nah, setelah diwujudkan itu ada yang unsurnya fisik dan ada unsurnya jiwa. Jadi dari ide tadi, kalau kita bicara rumah, mungkin kita akan ke konsultan desain untuk mewujudkan ide itu dalam bentuk gambar dan dalam bentuk wujud gambar yang ada speknya, ada ukurannya, ada speknya. Artinya kalau kita mau rumah itu mau pakai keramik, keramik ukuran berapa gitu. Terus kalau rumah itu ada ruang tamu ukuran berapa. Itu adalah wujud, artinya menjadi suatu bentuk yang tadinya ide ya, dalam pikiran, sekarang jadi bentuk gambar. Nah, itu adalah bagaimana kita mewujudkan ontologi itu. Nah, oleh konsultan desain akan dibawa ke kontraktor yang nantinya akan berdasarkan gambar itu akan dibangun jadi rumah wujud secara physically. Nah, itu kan fisik ya, kakak semua ya. Nah, tetapi dalam rumah itu juga ada jiwanya, ada rohnya. Makanya dalam bahasa Inggris ada home, ada house gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau home itu lebih bersifat jiwa atau spirit dari rumah itu, kalau house itu adalah wujud fisik rumahnya itu. Nah, ini kalau kita mencoba mengkaitkan artinya bahwa ontologi itu bisa kita cerna dalam bentuk seperti itu. Nah, ini ada juga ontologi terkait dengan teori kebenaran. Nah, teori kebenaran ini saya akan masuk yang lebih agak mudah adalah teori positivisme. Teori positivisme ini adalah dari pencetusnya adalah Auguste Comte. Beliaulah yang mengatakan bahwa sesuatu kebenaran itu harus bisa dibuktikan dengan akal. Suatu kebenaran itu harus bisa diuji dengan secara ilmu pengetahuan. Itu adalah aliran positivisme. Artinya bahwa sesuatu kebenaran itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dari teori positivisme dan oleh Auguste Comte ini menjadi yang menginspirasi adanya metode penelitian kakak-kakak semua. Jadi kajian ilmu pengetahuan, metode penelitian itu diilhami oleh teori positivisme dari Auguste Comte ini. Kalau kakak-kakak semua sempat explore atau sempat googling, biasanya teori positivisme ini akan dilawankan sebelah sananya. Itu adalah teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme adalah bahwa kebenaran itu tidak hanya bisa dijangkau oleh akal dan rasio, tetapi juga ada unsur-unsur kontekstual. Artinya ada unsur-unsur budaya, ada unsur-unsur bagaimana kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Jadi bisa sangat subjektif menurut si individu yang mendefinisikan. Nah, itu adalah bagaimana teori kebenaran dari ontologi itu ternyata ada teori positivisme dan ada juga teori rasionalisme. Ini oleh René Descartes. René Descartes itu salah satu idenya adalah bagaimana dia itu mungkin sering kakak mengetahui bahwa I think therefore I am. Jadi René Descartes itu yang memberikan satu bentuk ide bahwa manusia itu harus selalu berpikir itu maksudnya sehingga kita eksis. Itu adalah René Descartes.
Jadi di situ dia mengatakan bahwa sesuatu itu harus harus bisa dibuktikan dengan rasio. Nah, ini juga antara teori rasionalisme dan positifnya ini memang satu alur nih. Nah, di sebelah sana adalah konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah sesuatu, artinya bahwa itu merupakan jawaban dari para ahli dulu, para scholar-scholar dulu, karena teori positivisme itu sangat gelombangnya sangat besar sehingga sampai membuat renaissance di Eropa, dan akhirnya pada abad ke-20 itu mulai muncul teori konstruktivisme di mana kalau itu adalah masalah sosial, kalau itu adalah masalah yang tidak selamanya bisa dikonstruk dari pendekatan-pendekatan secara akal, tetapi bisa juga lebih ke arah kontekstual, lebih ke arah budaya dan sebagainya. Jadi kalau konstruktivisme akan turunnya ke bawah akan menuju ke metode kualitatif, kalau teori positivisme turunnya ke bawah menjadi metode kuantitatif. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita mencoba melihat filsafat ilmu menjadi latar belakang kita untuk melakukan penelitian gitu ya. Ya, semoga kakak-kakak semua juga mulai suka membaca buku-buku filsafat gitu ya. Nah, di sini adalah teori kebenaran terkait dengan ada beberapa di sini adalah ada fenomenologi. Jadi ini filsafat ini membahas tentang bagaimana individu berinteraksi memaknai fenomena di sekelilingnya. Jadi ini juga berbau kontekstual, artinya bahwa tidak harus positivisme, tidak harus semua itu harus bisa dikuantitatifkan, tetapi bisa jadi di sini ada hal-hal yang bersifat kontekstual, kultur, budaya dan sebagainya, persepsi dan sebagainya. Ya. Nah, dari sini dari hakikat ilmu itu tadi, tidak kelihatan. Jadi kalau knowledge itu adalah suatu bentuk ilmu itu ya. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu adalah sains seperti itu. Nah, di sini syarat ilmu sama syarat ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan itu memiliki dua objek, yaitu objek formal dan objek material. Bisa bersifat sistematis, kebenarannya adalah universal dan berlaku umum. Jadi kebenaran universal dan berlaku umum tadi adalah bagaimana syarat metode penelitian itu tadi bersifat terbuka dan menerima kritik dan pengembangan. Nah, ini adalah bagaimana ilmu itu harus memenuhi kaidah-kaidah ini. Jadi kalau kita nanti kan kakak semua akan menemukan kalau riset S3 kan akan ada novelty gitu ya atau keterbaruan. Nah, ke novelty atau keterbaruan itu harusnya bisa bersifat universal dan berlaku umum dan bisa terbuka, artinya bisa menerima kritik dan menerima saran dan pengembangan. Kalau kakak-kakak semua lihat, makanya di dalam paper atau dalam jurnal-jurnal itu biasanya ada istilah further work. Nah, further work itu adalah ruang bagi penelitian yang akan melanjutkan. Itu adalah salah satu bagaimana kita memberikan pintu-pintu bagi peneliti-peneliti yang selanjutnya untuk bisa meneliti di titik-titik yang memang kita berikan, titik-titik di mana kita masih tidak sempurna sehingga perlu dilanjutkan penelitian ini. Nah, yang kedua adalah epistemologi. Sebelum saya ke epistemologi, ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi, monggo kakak-kakak semua. Ada pertanyaan? Ada komentar? Belum ada ya? Oke. Sekarang kita masuk ke epistemologi. Prof, Yuk. izin Prof. Ya. Ya, terkait tadi Descartes, eh, pertama kan kalau misalnya kita bicara filsafat ilmu, Prof, Ya. itu kan berarti kita harus mengikuti quest for knowledge gitu ya. Iya, betul. Nah, permasalahannya kan seperti kata Descartes gitu, eh, dubito ergo cogito ergo sum gitu. Eh, Maksudnya kan doubt dulu gitu, keraguan Betul. dulu mulainya. Betul. Betul. Nah, yang saya maksudkan begini, Prof. Setiap kali kita menemukan sesuatu dalam quest for knowledge itu, eh, muncul pertanyaan baru lagi. Muncul pertanyaan baru lagi. Kita mencari lagi seperti itu. Nah, maksud saya, bagaimana cara menghentikan itu, Prof? Kita harus kasih tahu diri kita berhentinya gimana ini. Sudah Oh, cukup gitu loh. oke. Maksudnya, Siap, siap. terima kasih, Prof. Iya.
Nah, ini pentingnya kita berdiskusi dengan promotor memang. Artinya pada saat kakak-kakak semua ini berada dalam konteks proses mengambil studi S3, nanti sangat perlu untuk bisa sebenarnya paling enak juga pakai mind mapping. Dengan mind mapping itu nanti kita akan melihat zoom out, zoom in. Jadi kita melihat zoom out, zoom in-nya. Nah, pada saat kita zoom out, kita akan melihat entitas yang ada di ketertarikan kita untuk meneliti ini gitu ya. Nah, nanti berdiskusilah dengan promotor sehingga nanti kita bisa menentukan riset boundary-nya. Nah, riset boundary ini yang harusnya disepakati antara kakak-kakak semua sebagai peneliti dan promotor. Nah, disitulah kita perlu melakukan biasanya paling enak kalau saya sih pakai mind mapping itu kakak semua. Jadi dengan mind mapping itu kita menggambarkan entitas-entitas yang ada, dari entitas yang ada itu nantinya kita bisa melihat sejauh mana posisi dari riset kita ini. Kalau di zoom out bagaimana, kalau di zoom in bagaimana. Nah, nanti dengan promotor kita bisa berdiskusi meletakkan riset boundary-nya. Nah, untuk bisa meletakkan riset boundary diharapkan kita bisa menentukan bersama-sama dengan promotor. Artinya ada beberapa konsideran, konsideran waktu, konsideran akses ke data, konsideran keterbaruan. Kalau memang sudah muncul keterbaruan atau novelty-nya berarti titik ini saja. Nah, oleh sebab itu muncullah riset boundary. Nah, dari situ mungkin jadi akan lebih enak kita, jadi sudah mulai menyamakan frekuensi dengan promotornya. Jadi kalau saran saya, Pak Yudi ya, nanti diskusi sama promotornya atau kopromotor boleh juga. Artinya kita bisa buka diskusi untuk meletakkan riset boundary. Jadi sangat betul bahwa Descartes itu selalu melakukan doubt dulu. Jadi menanyakan sesuatu. Nah, dari menanyakan sesuatu itu muncullah curiosity kita. Dari situ membuat kita jadi tertrigger untuk melakukan bentuk-bentuk penelitian. Demikian mungkin ya, Mas Yudi ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah dibagi promotor dan kopromotornya, nanti pada saat kita diskusi, kita pakai teknik teknik mind mapping itu. Dari mind mapping itu kita akan petakan entitas yang akan ada di scope of riset kita. Nah, dari situ kita mungkin tentukan nih boundary-nya mana. Itu semoga menjadi lebih lebih saya ada sih ini contohnya, tapi semoga tak buka ya sebentar kalau emang bisa. Hmm, hmm. Aduh, ada. Hmm. Oke. Oh iya, sorry, sorry, salah. Ya, ya, ya. Nah, ini tadi teknik yang paling agak mudah untuk bisa kita pakai adalah kita melakukan mind map. Jadi kelihatannya mungkin ini dulu tekniknya oleh Tony Busan. Ya, jadi mind map ini adalah diagram yang digunakan. Mind map adalah diagram yang digunakan untuk menguraikan informasi. Sebuah mind map dibuat dari satu kata atau teks yang ditempatkan di tengah, kemudian ide-ide yang terkait kata-kata dan konsep lain ditambahkan.
Kategori dapat melalui kata-kata, ide, tugas, atau barang-barang lain yang terkait dengan kata kunci bagi sentralnya. Nah, ini contohnya, saya yakin kakak-kakak sudah bisa eksplor dan lebih mudah. Terus, ini contohnya, terus ini beberapa contohnya mind map. Nah, tadi ini yang pernah saya lakukan dengan anak bimbing saya. Mohon maaf karena background saya di teknik sipil, sehingga di sini kita melakukan mind mapping. Artinya bahwa perubahan desain, jadi kalau kita mau membangun rumah tadi, Bapak Ibu semua, itu kan ada desain yang dibuat oleh konsultan desain. Perubahan desain itu akan mempengaruhi biaya, perubahan desain itu akan mempengaruhi waktu, dan waktu itu akan mempengaruhi biaya. Nah, sementara perubahan desain itu dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Nah, ini adalah kondisi mind map Bapak Ibu. Nah, mind map ini akan lebih bagus kalau setiap hubungan kan kita mau mencoba menghubungkan antara satu entitas ke entitas yang lain. Hubungan ini kita sudah petakan paper-paper mana yang menstate terjadinya hubungan antar perubahan desain dan biaya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Sementara paper-paper mana saja yang menstate atau mendeklar bahwa ada perubahan desain itu akan menyebabkan perubahan waktu. Ini adalah paper-papernya seperti ini. Nah, sementara dari waktu itu akan menuju ke perubahan biaya. Ini adalah paper yang menstate itu. Nah, ini adalah contoh dari mind map di mana ini dengan judul topiknya adalah pengaruh perubahan desain terhadap biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, saya yakin kakak-kakak semua nanti akan banyak software-software yang free yang bisa dipakai untuk melakukan mind mapping. Nah, mind mapping ini menjadi sangat uh, powerful karena dari sini akan kelihatan zoom out-nya atau zoom in-nya yang nanti bisa kita mainkan entitas yang ada di scope of riset kita. Nah, nanti seperti tadi pertanyaan dari Pak Yudi, kalau kita mau melakukan boundary, tinggal kita boundary aja. Jadi mungkin yang kita teliti di titik ini mungkin ya. Jadi mungkin yang kita teliti hanya di titik ini mungkin hubungan antara waktu dan biaya. Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk melakukan riset boundary ini harus diskusi mendalam dengan promotor. Karena promotor kita yakin ya, bismillah, beliau akan lebih tahu terhadap perkembangan ilmu dan paper-paper terkini dalam konteks perubahan desain terhadap biaya dan waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Mungkin ini contohnya ya, Mas Yudi ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, ya ada komentar lain dari kakak-kakak semua? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke share screen. Ya, sekarang yang di topik kedua adalah epistemologi. Jadi epistemologi nggak bisa, belum nggak bisa. Ya, kita ada di epistemologi, Bapak Ibu semua. Nah, epistemologi adalah pembahasan tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan atau metode ilmu pengetahuannya. Jadi kalau di ontologi tadi adalah wujudnya, terus atau hakikatnya itu bagaimana. Kalau di epistemologi adalah membahas tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan atau metode ilmu pengetahuan. Jadi di sini lebih menekankan pada dari riset desain yang akan dikerjakan Bapak Ibu semua, yang akan dilakukan riset desain sampai ke riset method itu adalah di epistemologi. Jadi epistemologi adalah bagaimana kita mewujudkan ontologi tadi. Jadi kalau tadi ontologinya adalah rumah. Nah, rumah itu tadi kan kalau di ontologi masih ada yang bersifat idealisme, jadi ada dalam benak. Terus ada juga rumah itu sudah diwujudkan dalam bentuk gambar tadi yang
filsafat mempunyai dualisme. Jadi ada yang bersifat jiwa dan fisik. Jadi fisiknya mungkin sudah jadi gambar, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti kalau fisik itu dilakukan oleh kontraktor, menjadi betul-betul bentuk rumah fisik. Nah, membangun rumah dalam bentuk fisik itu dari mulai menggali fondasi, terus membuat kolom, membuat balok, membuat plat, membuat atap, itu adalah epistemologi. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan ontologinya. Itu epistemologi. Nah, kebenaran ilmu pengetahuan itu bila memenuhi dua persyaratan, yaitu rasional dan empiris. Jadi tadi sudah saya bahas bahwa ilmu itu harus memenuhi dua hal ini. Jadi secara kaidah nalar ya oke, memenuhi. Terus secara data di lapangan juga ada empiris. Jadi rasional, empiris sesuai dengan nalar dan ada data. Rasionalitas berarti pemikiran yang benar berhubungan dengan logika. Ya. Nah, kenapa kita memakai epistemologi? Karena satu, sebagai panduan berpikir. Dua adalah seni berpikir. Ketiga adalah perangkat berpikir logis. Dan empat, dengan logika kita dapat menguji kebenaran pemikiran orang lain. Ini adalah pentingnya kita berpikir secara logis gitu ya. Nah, ini adalah ragam logika. Jadi ada yang bersifat alami, ada yang bersifat artifisial. Alami itu adalah merupakan kemampuan bawaan dari manusia, sementara artifisial adalah logika yang diciptakan manusia untuk membantu manusia dalam memikirkan masalah yang rumit yang tidak dapat diberikan dengan logika alamiah. Jadi misalnya matematik, 4 tambah 5, 9, itu adalah logika posisinya seperti itu. Ya. Nah, ini cara mendapatkannya ada yang bersifat deduktif. Jadi metode deduktif adalah penalaran yang berawal dari premis umum menuju ke kesimpulan. Itu adalah deduktif. Sementara kalau induktif adalah metode penalaran induktif adalah metode yang mengambil kesimpulan yang bertitik tolak dari pernyataan khusus sebagai premis mayor menjadi kesimpulan umum. Jadi contohnya kalau induktif, besi bila dipanaskan memuai, lembaga bila dipanaskan memuai, emas bila dipanaskan memuai, perak bila dipanaskan memuai. Makanya semua logam bila dipanaskan memuai. Ini adalah metode penalaran induktif. Jadi dari pengambilan kesimpulan bertitik tolak dari pernyataan khusus sebagai premis mayor. Sementara kalau deduktif adalah penalaran yang berawal dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Semua mahasiswa adalah terpelajar. Rindi adalah mahasiswa, maka Rindi adalah terpelajar. Jadi ini adalah bagaimana kita membuktikan deduktif dan induktif. Ada silogisme, jadi penalaran yang didasarkan pada dua keputusan yang diletakkan serempak. Ada silogisme kategorik, ada silogisme hipotetik. Jadi kalau kategorik itu silogisme yang tidak memerlukan persyaratan. Kalau yang hipotetik, silogisme yang ciri khasnya adalah persyaratan yang menjadi syarat. Nah, ini kalau penalaran langsung ada dua premis, konversi dan inversi. Jadi kalau konversi adalah penalaran yang memutar subjek jadi predikat dan predikat jadi subjek. Sementara kalau inversi, penalaran langsung dari yang keputusan pangkal biasa menjadi keputusan balik. Ini adalah proses-proses dalam epistemologi. Nah, ini aksiologi. Nah, di dalam aksiologi ini lebih menekankan kepada moral dan etika. Jadi di sini lebih didorong ke moral dan etika. Jadi aksiologi membicarakan kegunaan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ontologi tadi adalah wujudnya, epistemologi adalah how-nya, bagaimana kita jalan atau proses kita untuk mewujudkan ontologinya. Kalau aksiologi adalah kegunaannya. Nah, kegunaan ini dibagi dua. Jadi ada yang bersifat etika dan estetika. Jadi aksiologi adalah ilmu tentang kegunaan ilmu, pengetahuan dari sudut pandang filsafat ilmu. Etika menyangkut perilaku kehidupan manusia, maka etika berhubungan dengan moralitas manusia. Etika menyakup tiga bidang, yaitu acuan moral, aspek metode praktis menentukan moral, serta apa yang diharuskan dilakukan. Sementara estetika adalah pembahasan tentang nilai-nilai keindahan ilmu pengetahuan. Bagaimana hasil-hasil ilmu pengetahuan memperindah kehidupan manusia. Nah, ini menjadi penting kakak semua karena bagaimana juga ilmu yang kita dapatkan itu sebaiknya memang memenuhi kaidah-kaidah moral ini. Jadi ada kegunaan teoritis, ada kegunaan praktis, dan nilai moral dalam ilmu pengetahuan. Moral adalah ajaran tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam kehidupan kemanusiaan.
Nilai moral melekat pada ilmu pengetahuan, pada tataran aksiologi, dalam hal ini pada kegunaan Hmm. praktis. Moral melekat pada ilmu pengetahuan saat diterapkan pada nilai kepraktisan. Bila ilmu pengetahuan dilakukan dengan tujuan kegiatan, maka itu penerapan yang sangat jauh dari moral. Ini hati-hati ya kakak semua. Bila ilmu pengetahuan dilakukan dengan tujuan menciptakan kekacauan, maka itu menjadi penerapan yang sangat jauh dari moral. Nah ini contohnya paling bagus adalah Oppenheimer. Kemarin baru saja ada film Oppenheimer, di mana di situ terjadi gejolak batin di penemu bom atom ini. Jadi nilai moral dalam pengetahuan, moral adalah ajaran tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan nilai moral melekat pada ilmu pengetahuannya, dan moral melekat pada ilmu pengetahuan saat diterapkan pada nilai kepraktisan. Jadi ini adalah salah satu case di mana sang pencipta bom atom itu merasa gundah karena hasil dari ide dan pengetahuan yang dia dapat ternyata diaplikasikan untuk membuat bom atom yang akhirnya dipakai oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua untuk bisa menaklukkan Jepang. Sehingga waktu itu Amerika balas dendam karena kecolongan di Hawaii. Jadi di Hawaii di Pearl Harbor itu Amerika kecolongan karena sistem security-nya tidak bisa mendeteksi pesawat-pesawat Jepang untuk masuk Pearl Harbor dan merusak Pearl Harbor. Nah, Amerika merasa kecolongan dan saat itu mereka punya proyek namanya Manhattan Project. Di Manhattan Project ini salah beberapa ahli ilmu pengetahuan termasuk si Oppenheimer ini untuk menciptakan bom atom dan akhirnya bom atom itu dipakai oleh Amerika untuk menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana hasil dari penelitian, hasil dari ilmu pengetahuan, ternyata di sini eh, nilai moralnya itu perlu kita examine lah, perlu kita betul-betul kita kritisi dan kita camkan baik-baik karena memang disinilah letak kita sebagai manusia, karena manusia itu kan diciptakan sebagai khalifah dan sebagai hamba gitu ya. Nah, sebagai khalifah tentunya dia sebagai wakil Tuhan di dunia diharapkan untuk tidak melakukan kerusakan, tetapi seharusnya malah memberikan kesejahteraan dan sustainability-nya, seperti itu. Nah, ini ternyata hasil dari pengetahuan itu dipakai oleh Amerika untuk menghancurkan Jepang. Nah, ini adalah bagaimana kalau kita tadi belajar ontologi, epistemologi, dan terakhir adalah aksiologi ini yang melekat pada moral, artinya ada etika dan estetika tadi. Sampai sini ada komentar kakak-kakak semua? Ada pertanyaan? Boleh bertanya, Prof? Ya, Ilmu pengetahuan mungkin dalam beberapa kasus itu seperti apa istilahnya pisau bermata dua gitu, bisa dibawa ke arah positif, bisa dibawa ke arah negatif. Nah, posisi si penemunya kalau mengacu kepada filsafat itu bagaimana ya, Prof ya? kalau dari si penemunya tentunya di sini beliaunya tentunya akan melakukan suatu bentuk hal-hal yang bersifat untuk pengembangan dalam rangka untuk kebaikan kemanusiaan. Tentunya seperti itu ya. Cita-cita pertamanya kan seperti itu. Jadi kita mengembangkan sesuatu untuk nantinya sebagai suatu bentuk menyejahterakan atau membuat manusia ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, hanya memang betul bahwa pengetahuan itu pasti ada dua sisi. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Nah, diharapkan memang kalau kita masih punya adab itu nanti di sini adalah, nah, jadi utamakan adab sebelum ilmu. Jadi kalau kita ya tetap punya adab, itu memang sebaiknya memang kita harus menjunjung etika-etika yang moral tadi. Tapi saya setuju bahwa betul bahwa setiap pengetahuan pasti ada dua sisi, antara sisi yang baik dan sisi yang buruk gitu. Nah, hanya karena kita sebagai manusia adalah tadi uh, I think therefore I am gitu. Jadi artinya kita selalu berpikir dan terus supaya kita selalu menanyakan bahwa apakah ya betul bahwa nantinya itu penelitian terkait dengan energi atom ini juga akan kita masukkan jadi bom atom, kan seperti itu ya. Nah, ini yang membuat kita jadi
harus menegakkan bahwa sebenarnya adab dulu baru ilmu, artinya bahwa kita harus menjunjung tinggi moral dan etika tadi. Tapi saya juga setuju bahwa semua pengetahuan pada titik tertentu punya dua sisi, jadi sisi yang negatif dan sisi yang positif. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua ini kakak semua semester 2 ya? Ya. Ya, oke. Nah, mungkin semoga sudah mulai membuat proposal penelitiannya ya. Ya, ada lagi komentar? Kalau tidak ada, ini salah satu case tadinya. Mohon maaf nih karena background saya dari teknik sipil, sehingga saya mencoba untuk memaknai tadi antara ontologi dan beberapa hal epistemologi dan sebagainya dalam konteks penelitian yang saya lakukan dengan asisten riset saya. Jadi di sini adalah topiknya adalah perancangan model penelitian safety. Jadi perancangan model penelitian safety. Jadi K3 di sini, K3, tetapi kita masukkan menjadi knowledge management pada perusahaan konstruksi. Jadi kita mencoba melakukan perencanaan model untuk menilai aplikasi K3 di proyek-proyek itu. Jadi Bapak Ibu semua mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ketika Menteri PUPR waktu itu Pak Basuki waktu itu menghentikan semua proyek infrastruktur gara-gara terjadi banyak kecelakaan waktu itu. Karena terjadinya fatigue, kelelahan yang sangat luar biasa di lapangan karena infrastruktur waktu itu didorong terus dan Indonesia banyak sekali proyek-proyeknya. Nah, ternyata di lapangan kekuatan dari kontraktor dan terutama kontraktor kekuatan dari sumber daya manusia mungkin tidak bisa seperti itu. Hanya terjadi fatigue sehingga beberapa proyek besar waktu itu ada di jembatan, ada di jalan tol yang berfungsi plat girder itu pada terjadi kecelakaan K3. Sehingga itu Pak Basuki selaku Menteri PUPR menghentikan sementara periode itu sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah untuk dilakukan audit K3. Nah, ini adalah saya mencoba meneliti dengan asisten riset saya terkait dengan bagaimana model penelitian K3 safety itu menjadi knowledge management, jadi bentuk ilmu yang nantinya disimpan di kontraktor itu, sehingga nanti pada saat mereka melakukan pekerjaan baru atau mendapatkan pekerjaan yang baru terkait dengan proyek-proyek itu, mereka sudah bisa belajar dari pengalaman yang dulu. Jadi intinya di sini mencoba lebih menekankan kepada KM, knowledge management, sebagai unsur untuk improvement terhadap K3. Nah, ini adalah kalau tadi ada filsafat idealis, wujud yang ada berasal dari ide. Jadi idenya dulu, kayak tadi saya bicara, saya pengen rumah. Nah, tentunya kakak semua kalau bicara saya pengen rumah adalah yang ada di ide ini dulu mungkin. Artinya rumah itu punya halaman depan, punya halaman belakang, interior saya pengennya seperti ini, terus ketinggian plafon supaya tinggi, supaya ada alur udara bisa leluasa. Itu adalah bagaimana cita-cita kita ada di ide. Jadi ini adalah filsafat idealis. Wujud yang ada berasal dari ide yang melahirkan definisi. Jadi plan ini ada didukung dengan definisi ide atau knowledge management yang menjadi latar belakang penelitian. Jadi KM menjadi utama di sini. Ya. Knowledge management merupakan pendekatan sistematis bagi sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja, value, keunggulan, kompetitif, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh saja bagaimana aplikasi KM di construction, khususnya bidang safety. Nah, ini ontologi makna. Jadi maknanya bahwa sekarang karakteristik kecelakaan kerja kan sangat banyak, sangat tinggi. Nah, di sini kita dekati dengan istilahnya ontologi maknanya. Jadi kondisi kecelakaan kerja di konstruksi, penyebab utama kecelakaan kerja, serta karakteristik industri konstruksi yang unik sehingga memperlambat knowledge transfer. Jadi ternyata di konstruksi itu ada karakter di mana mereka tidak cepat menyerap atau beradaptasi dengan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya. Nah, ini tentu saja dipengaruhi oleh kondisi-kondisi internal di konstruksi, karena kalau Bapak Ibu lihat proyek konstruksi itu kan for time being ya, jadi kapan mulai, kapan selesai gitu kan. Nanti kalau ada proyek lagi ya kapan mulai, kapan selesai. Dan itu kondisinya bisa berbeda-beda dan berpindah-pindah tempat. Beda dengan manufaktur ya, kalau kita manufaktur misalnya pabrik Toyota itu ya ada di situ terus gitu ya. Nah, ini yang membuat kita jadi agak berat untuk bisa mengumpulkan ilmu itu, karena kadang-kadang ilmunya tetap berserak-serak.
dan itu ternyata memberikan karakter bagi orang-orang konstruksi untuk tidak menjadi manusia pembelajar. Ya. Ya ini contoh saja Bapak Ibu Kakak semua. Jadi nanti monggo untuk bisa diterapkan di masing-masing eh, topik penelitiannya, di mana nanti mungkin bisa didekati dengan tadi ontologi, epistemologi dan aseologi. Ya kalau kalau ontologinya mungkin sudah bisa ya, artinya kan sudah mulai ada ide wujud juga mungkin sudah ada. Hanya epistemologi mungkin riset desain dan riset metodnya memang perlu Bapak Ibu atau kakak eksplor lebih lebih dalam. Ya di sini eh, contoh lagi bahwa bagaimana KM itu menurunkan tingkat keterangan konstruksi setelah meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. Ya. Nah ini teori kebenaran. Kalau tadi ada teori makna, ini teori kebenaran. Jadi teori idealismenya kebenaran itu ada pada tataran ide yang kemudian diimplementasikan pada realita. Di sini KM telah diimplementasikan untuk mengelola pengetahuan keselamatan konstruksi pada penelitian. Jadi KM itu kan ada dalam benak, dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, sebenarnya mereka sudah melakukan, kalau kita lihat di proyek-proyek yang bagus, yang di mana itu BUMN terlibat, itu umumnya sudah teratur untuk bagaimana mereka melakukan K3 itu. Sehingga artinya secara ide, secara konseptual mereka sudah punya untuk bisa melakukan K3 yang baik itu bagaimana sih? Nah, itu seperti saya yakin sudah ada. Nah, itu adalah teori idealisme yang ada, yang tadi ada di ontologi ini. Ya. Terus ini masih ontologinya, ada objek formal, ilmu knowledge management, ada objek material, keselamatan konstruksi. Jadi formalnya adalah ilmu KM. Gitu ya. Terus ilmu pengetahuan bersifat sistematis, jadi penelitian itu di atas ada latar belakang, ada tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, ada analisa data, ada penarikan kesimpulan. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kita ilmu pengetahuan tadi harus berlaku secara sistematis atau tadi yang positivisme tadi. Ya. Nah ini adalah kalau kita bicara riset gap dan kaidah ilmunya ya, ini kita mencoba melakukan positioning gitu ya. Jadi ada evaluasi KM di perusahaan konstruksi, ada KM di keselamatan konstruksi, ada keselamatan konstruksi, ada knowledge management in perusahaan konstruksi. Nah ini riset gapnya ada di tengah-tengah ini Bapak Ibu. Jadi potongan dari semua domain yang terkait dengan penelitian, terkait dengan K3, terus terkait dengan KM, terkait dengan proyek konstruksi. Ini di sini maksudnya. Ini adalah contoh saja bagaimana kita mencoba eksplor untuk mendapatkan ontologi dari sudut keilmuan. Ya. Ya, ini metodenya. Jadi pertama di sini kita memakai metode mixed method. Jadi ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi paradigma pragmatis penting untuk metode penelitian campuran. Jadi ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah ini menjadi salah satu riset method yang kita pakai untuk KM di dunia konstruksi ini. Jadi ini tadi termasuk epistemologi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan. Nah ini ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ini adalah cara kita mengeksplor atau melakukan wawancara di lapangan. Itu ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Ini ada riset method Bapak Ibu. Jadi ada studi pendahuluan, ada pertanyaan terbuka, wawancara, ada analisa kualitatif, ada penyusunan variabel penelitian, systematic literature review. Jadi kita juga bisa memakai metode systematic literature review untuk mengeksplor variabel. Terus validasi variabel bisa pakai wawancara, kuesioner. Ini pembobotan karena kami memakai, karena tadi kita mengakses indikator penilaian safety, kami bobot itu dengan AHP, Analytical Hierarchy Process. Itu salah satu metode saja. Nah ini adalah kontribusi teoritis dan praktis. Jadi secara empiris memberikan gambaran komprehensif sejauh mana implementasi KM, mengidentifikasikan aspek-aspek KM setelah memberikan benchmarking safety KM antar perusahaan konstruksi. Kontribusi teoritisnya memberikan perspektif baru dalam body of knowledge KM, memberikan gambaran implementasi KM pada keselamatan konstruksi di Indonesia. Selesai Bapak Ibu, mohon izin. Ya, jadi secara disimpulkan
sore hari ini Bapak Ibu saya bawa ke dunia filsafat gitu nih. Dari filsafat ilmu itu kalau tadi mungkin bisa diingat-ingat harus memenuhi kebenaran atau pengetahuan itu harus memenuhi syarat kebenaran. Syarat kebenaran itu ada dua, memenuhi rasio atau logika dan memenuhi empiris. Nah, kalau itu digabungkan, kalau kita tinjau lebih lanjut, itu akan muncul adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu apa? Adalah wujudnya atau ya barangnya gitu, wujudnya itu ya. Nah, sementara kalau epistemologi adalah how-nya, how to conduct, how to construct itu epistemologi. Dan aksiologi itu adalah output atau di sini ada output, ada outcome. Jadi outputnya apa, outcome-nya apa. Nah, diharapkan outcome-nya itu adalah outcome yang baik ya, karena tadi saya sudah state bahwa adab dulu baru ilmu, sehingga bisa memenuhi kaidah-kaidah etika dan kaidah-kaidah etika itu adalah moral dan kaidah estetika. Jadi di situ tadi contohnya adalah bagaimana film Oppenheimer. Jadi bagaimana hasil dari ilmu itu kalau kita tidak hati-hati, betul tadi kata Mas Supriyana tadi bahwa kalau atau penelitian itu pasti ada efek negatif dan ada efek positif. Semoga kita adab dulu yang kita lakukan sehingga itu menjadi etika moral kita. Ya demikian Bapak Ibu, kakak-kakak semua, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini dan semoga kuliah pada sore hari ini bisa memberikan trigger Bapak Ibu semua untuk lebih melakukan tadi dari Descartes, artinya bahwa I think therefore I am. Jadi saya berpikir sehingga saya eksis, atau Descartes selalu mengatakan bahwa menunjukkan doubt dulu atau menunjukkan keraguan-raguan dulu untuk bisa menjadikan trigger kita untuk menjadi curious itu tadi. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan Bapak Ibu, ada komentar? Izin Prof, Iya. untuk terkait absensi gimana Prof?